Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini dari kelompok AMS 3, kelas AMS 3 dengan anggota Fajar Luciana 1122081, Muhlas Putra Siswaji 1122092, Rian Bahtiar 1012297, Muhammad Fikri R 101221003, dan saya sendiri Zainal Abdul Aziz 101221006 mengenai analisis media sosial Reddit pada komunitas artificial intelligence. Untuk latar belakangnya itu, pesatnya perkembangan teknologi kesehatan buatan telah membuat transformasi signifikan di berbagai sektor kehidupan, mulai dari industri hingga perubahan paradigma. Nah, fenomena ini memicu munculnya diskursus publik yang sangat inisiatif di ruang digital. Salah satu platform yang menjadi diskusi global tersebut adalah Reddit, khususnya melalui komunitas artificial intelligence. Nah, karena di dalam diskusi artificial itu sangat tinggi, itu tidak menjadi lagi bersifat bisa berbelok-belok yang bisa menghasilkan sangat kompleks jaringan sosialnya. Nah, maka untuk itu diperlukan sebuah pendekatan saintifik yang mampu membedah anatomi interaksi sosial tersebut menggunakan social network analysis yang hadir sebagai metode yang relevan untuk memodelkan struktur jaringan interaksi melalui node dan edge dengan memanfaatkan metrik centrality untuk mengukur pengaruh aktor serta algoritma community detection. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai siapa yang memegang peranan penting dalam diskusi AI dan bagaimana pola penyebaran informasi terbentuk di dalamnya. Maksudnya tujuannya itu untuk mengidentifikasi pola interaksi pengguna dalam diskusi yang memiliki tingkat partisipasi tinggi, dan kedua, menentukan pengguna yang memiliki peran sentral dalam jaringan diskusi berdasarkan metrik sosial network analysis, dan ketiga, mengamati struktur jaringan yang terbentuk populer memengaruhi dinamika interaksi. Untuk tahapannya yaitu pengumpulan data. Untuk pengumpulan data kita menggunakan pemrograman Python dan library PRAW, yaitu Python Reddit API Wrapper untuk mengakses API resmi Reddit. Dan fokus pengambilan data adalah pada subreddit artificial intelligence dengan mengambil 10 postingan teratas dalam rentang waktu 1 bulan terakhir. Strategi ini juga dipilih untuk mendapatkan dataset dengan intensitas diskusi yang tinggi. Jadi nanti yang diambil itu adalah source dan targetnya. Jika seorang membalas komentar, maka akun yang dibalas menjadi target. Namun jika komentar tersebut berada di tingkat teratas top level comment, maka pembuat asli yaitu original poster OP ditetapkan sebagai target. Untuk proses analisis data itu kita menggunakan GEPI. Setelah data berhasil diekstraksi, maka selanjutnya adalah pengolahan data menggunakan perangkat lunak GEPI. Proses ini dilakukan melalui tahapan sistematis. Sebenarnya ini sudah diproses juga. Jadi kita memasukkan datanya itu melalui file dan di open. Nah, kita ambil yang kita sudah save nih, misalkan itu hasil dari kode berikut. Jadi kita ngambil dari komunitas era artificial intelligence. Nah, yang ini kita ambil dari sini. Kemudian setelah diambil maka di save melalui nama Reddit Network Top 10 CSP. Untuk hasilnya itu kurang lebih seperti berikut. Ada source, ada target. Di sini memiliki 3000-an data lebih. Nah, hasil CSP ini kita masukkan ke dalam perangkat lunak GEPI. Sebenarnya sini sudah diproses juga sih. Setelah dimasukkan, ini awalnya masih kotak hitam yang tidak ada hubungannya dengan yang lain. Maka untuk itu kita melakukan layouting dulu, yaitu kita menggunakan Fruit-Sherman. Setelah di run, maka dia akan membentuk membentuk pola yang saling berhubungan. Kemudian setelah di proses si layoutnya, kita jalankan di sini. Tujuannya itu untuk menentukan berapa dari satu orang ID ini memiliki digitnya atau modularity-nya. Ini juga bisa diurutan. Setelah dihitung
Fresh Degree Modularity, maka untuk memvisualisasikan hasil analisis untuk komunitas kita menggunakan modularity, maka bentukannya adalah sebagai berikut. Kita ubah ke modularity class yang adalah sebagai berikut. Kalau divisualisasikan, maka akan membentuk seperti, mungkin ini karena besar gitu ya, kelihatan kayak gini. Seperti untuk hasil analisis kita menggunakan metode Digri, maka untuk memvisualisasikannya kita sini ubah ke Digri, maka hasilnya sebagai berikut, dan hasil visualisasinya adalah seperti ini. Nah, dari banyak akun ini kita bisa menentukan modularity itu komunitasnya. Misalkan beneficial issue, akun bernama beneficial issue memiliki 21. Kemudian centrality degree, ini yang paling gede. Kemudian kalau dan centrality yaitu tingkat kepentingan pengaruh seseorang. Misal ada akun bernama Forever Geeks, ia memiliki degree dengan angka 437 dan Jason Digital berada di bawahnya. Kemudian kalau kita lihat di visualisasinya, betul bahwa Forever Geeks memiliki pengaruh yang sangat besar. Bisa dilihat di sini. Kita bisa lihat visualisasinya bahwa Forever Geeks memiliki pengaruh yang sangat besar dalam komunitasnya. Mungkin karena akun bernama Forever Geeks membahas sesuatu yang sangat penting atau yang sangat lagi populer di dalamnya. Oke, baik, mungkin dari situ saja kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.